Nantinya akan dipandu oleh Ibu Dika Mahapri, SPD M Akun, selaku moderator. Sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu untuk profil CV-nya. Ikut terkait dengan profil dari Ibu Dika Mahaputri. Lulusan dari S1 dari Universitas Negeri Malang, pendidikan akuntansi, untuk S2-nya di Universitas Gadjah Mada tahun 2017. Ibu Dika sudah siap, Ibu? Ini banyak sekali nih pengalaman beliau. Ya, sudah siap Pak Joko. Baik, Ibu Dika, saya persilahkan untuk memandu diskusi kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pada hari ini, hari Sabtu 8 Februari 2025, kita akan segera melaksanakan diskusi bersama terkait dengan teknik analisa bibliometrik menggunakan Voice Viewer. Untuk pemateri kita pada hari ini ialah Bapak Dr. Nicholas Renaldo, SEMM. Sebelum saya memulai untuk membacakan profil beliau, saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Renaldo, apakah sudah ada di rumah? Ya, selamat siang Ibu Dika, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu, mungkin singkat saja sebelum kita memasuki materi pertama pada pagi hari ini. Untuk Pak Renaldo sendiri saat ini bertugas di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kemudian beliau menyelesaikan S1-nya, Bachelor of Accounting di STIE Pelita Indonesia, kemudian menyelesaikan masternya di Financial Management STIE Pelita Indonesia, dan menyelesaikan studi doktornya di Universitas Trisakti. Beliau saat ini juga sedang sekaligus menempuh kembali sarjana terkait dengan sistem informasi di Universitas Terbuka, terkait dengan pengalaman-pengalaman organisasi dan pekerjaan yang sudah beliau geluti, antara lain adalah bekerja di bidang baik di swasta maupun di pemerintahan. Kemudian untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu ingin melakukan kolaborasi baik dalam bentuk riset maupun dalam bentuk pengabdian, terlampir adalah hasil karya yang sudah dilakukan oleh Pak Nicholas. Bapak dan Ibu bisa langsung cek kesesuaian judul mungkin ya, sehingga jika ada judul yang sesuai, judul yang cocok dengan Bapak Ibu, baik di Scholar, Scopus, Orchid maupun di Sinta Pak Nicholas, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi beliau. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Pak Nicholas terkait dengan teknik analisa bibliometrik menggunakan Voice Viewer. Ini saya sudah 2 kali nih menemani Pak Nicholas untuk membahas hal ini. Mudah-mudahan hari ini materi yang disampaikan oleh Pak Nicholas bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kepada Pak Nicholas dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Dika selaku moderator. Terima kasih juga kepada seluruh panitia IKMA yang sudah membantu menyelenggarakan acara ini hingga berjalan lancar ya. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang teknik analisa bibliometrik menggunakan Voice Viewer. Sebelumnya, Pak Nicholas, mohon maaf suaranya agak patah-patah Bapak. Coba Bapak mungkin bisa mengulangi lagi Pak. kalau saya itu suara saya. Di saya masih patah-patah. Di Pak Joko bagaimana Pak Joko? Apakah juga sama? Sama, Ibu. Oke. Oke. Yang ini udah lebih jelas saya rasa ya. Sudah jelas Pak. Terima kasih Pak Nicholas. Oke, saya izin untuk melanjutkan. Sebenarnya materi ini sudah pernah saya bawakan pada saat di grup mentoring ya. Nah, kita nanti di sini akan lebih banyak praktek ya Bapak Ibu, izin ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam praktek, kita lihat dulu beberapa hal yang harus kita ketahui tentang bibliometrik terlebih dahulu.
Jadi bibliometrik ini merupakan studi kuantitatif yang berfokus pada perkembangan penelitian dan literaturnya. Dengan kata lain, akademisi dapat terbantu untuk mengetahui tren atau popularitas suatu penelitian atau bidang studi. Kita sebagai peneliti juga terbantu dalam mengidentifikasi jaringan kolaborator penelitian dan sumber yang sesuai dengan penelitian. Nah, data penelitian ini adalah publikasi ilmiah seperti artikel atau jurnal. Sumbernya bisa dari informasi publikasi ilmiah seperti Scopus, Google Scholar, Web of Science atau WOS, dan yang lainnya. Ada 3 tahapan untuk analisis ini. Yang pertama, pencarian. Kita melakukan pencarian literatur publikasi ilmiah melalui database. Kita menentukan kata kunci yang diperlukan database dan bahasa sumber data. Misalnya kita ingin mencari penelitian tentang accounting, kita fokusnya di accounting atau di akuntansi. Pakai bahasa yang konsisten. Nah, nanti kita bisa pakai aplikasi yang namanya Publish or Perish. Nanti kita coba praktekkan juga ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah tahap filterisasi. Jumlah pencarian semula muncul, itu kan ada banyak tuh. Misalnya 200. Tentu harus kita pilih Bapak Ibu. Kita pilih dengan kategori seperti kita maunya 5 tahun terakhir saja penelitiannya biar lebih update. Terus kita mau yang judulnya ini bahasa Inggris semua atau judulnya bahasa Indonesia semua. Kemudian kita mau yang citasinya banyak untuk tahu trennya kan. Nah, filterisasi ini untuk memilah data mana yang sesuai dengan kriteria penelitian kita atau tidak. Dan tentunya untuk menjaga kualitas data yang nantinya akan dianalisis Bapak Ibu. Baru tahap ketiga masuk ke tahap analisis. Kita mengolah data pakai Force Viewer. Ini sebuah aplikasi untuk menunjukkan peta visualisasi bibliometrik. Ini dilakukan terhadap data numerikal publikasi ilmiah yang telah dihimpun. Beberapa kategori dianalisis seperti banyak citasi, besarnya peningkatan penurunan tren, berapa banyak kolaborasi antar peneliti, dan lainnya. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu untuk bibliometrik. Kemudian kita masuk ke Force Viewer-nya. Untuk Force Viewer, ini adalah aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang untuk menganalisis dan memvisualisasikan hubungan dalam data bibliometrik seperti publikasi ilmiah, tipat, kata kunci, dan kolaborasi antar peneliti. Kegunaan Force Viewer ada banyak. Yang pertama, identifikasi tren penelitian berdasarkan kata kunci yang sering muncul. Kemudian menganalisis kolaborasi antar peneliti dengan melihat hubungan co-authorship. Kemudian menentukan jurnal atau artikel yang paling berpengaruh melalui analisis citasi. Membantu menemukan research gap dalam bidang tertentu dengan memetakan hubungan antar topik. Dan memvisualisasikan keterkaitan antar artikel atau jurnal berdasarkan referensi yang digunakan. Nah, ini ada beberapa aplikasi bibliometrik. Yang paling terkenal memang Force Viewer. Jadi Bapak Ibu bisa lihat masing-masing perbedaannya ya. Ini nanti materi akan di-share. Ini saya skip aja ya, karena kita mau fokus di pelatihannya nanti. Kemudian peran pemetaannya. Yang pertama, identifikasi tren dan perkembangan ilmiah. Kita mau mencari topik yang sedang berkembang saat ini. Kalau kita di dosen-dosen akuntansi yang paling berkembang saat ini tentunya akuntansi digital, green accounting, blue accounting, sustainability accounting. Itu yang lagi viral sekarang saat ini. Nah, nanti kalau kita pakai Force Viewer juga nanti bisa nampak itu. Kemudian yang kedua, kita untuk menemukan research gap. Aspek mana yang masih kurang diteliti, Bapak Ibu? Nanti bisa kita lihat dari gambar yang paling jauh nanti posisinya. Nanti kita lihat di gambar, di saat prakteknya. Kemudian membantu dalam penentuan jumlah jurnal yang menjadi target. Jadi kita bisa milih jurnal mana yang cocok untuk penelitian kita. Kemudian meningkatkan kolaborasi penelitian. Kita pakai analisis co-authorship. Kita mau melihat, misalnya peneliti si A ini paling akrab dengan penelitian siapa. Bisa kita cek nanti ya. Kemudian mengukur dampak penelitian. Kita bisa melihat pengaruh karya mereka dibandingkan dengan penelitian lainnya, Bapak Ibu.
Kemudian persiapan data, di sini ada sumber datanya bisa dari Scopus, Web of Science, dan yang lainnya. Nah, kita nanti untuk ini pakai Publish or Perish. Nanti kita coba praktekkan. Nah, sembari menunggu, Bapak Ibu boleh download Publish or Perish dan host viewer-nya, lalu install. Tidak lama, dia hanya sebentar saja bisa langsung. Kalau host viewer itu sebenarnya ketika kita download dalam bentuk WinZip atau WinRAR. Jadi, Bapak Ibu tinggal ekstrak saja. Kalau Publish or Perish itu harus diinstal dulu. Silakan ya, sambil menunggu. Ini untuk sumber data ada keunggulan dan ada kekurangan. Silakan Bapak Ibu nanti lihat di bahan ajar aja ya. Ini tutorial cara mengunduh. Nah, kalau pakai Scopus itu yang penting Bapak Ibu harus ada API namanya. Kalau tidak ada API nanti nggak bisa dipakai untuk kita import ke dalam Publish or Perish. Untuk WOS juga kurang lebih sama seperti itu ya. Kemudian format file yang kompatibel dengan host viewer. Nah, Bapak Ibu, kalau saya secara pribadi pakainya format RIS. Kalau CSV, TXT, NET, sama BIB saya jarang pakai. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Kenapa saya suka pakai RIS? Karena nanti ketika kita pakai aplikasi Mendeley, itu kita bisa ekspor dalam bentuk RIS secara langsung, lebih cepat. Nah, Bapak Ibu, kalau pakai Mendeley, saya rasa sudah sering ya. Karena Mendeley kan membantu sekali untuk citasi kita. Jadi lebih rapi. Nanti kita praktekkan juga melalui Mendeley. Nah, ini ada teknik dasar dalam analisis host viewer. Yang pertama itu ada co-authorship untuk melihat kolaborasi antar peneliti. Ini digunakan untuk melihat hubungan antar peneliti berdasarkan publikasi bersama. Semakin sering dua peneliti menulis bersama dalam satu artikel, maka semakin kuat hubungan mereka dalam visualisasi jaringan. Itu nanti ditandai dengan lingkaran yang besar, ada garis yang dihubungkan dengan lingkaran yang besar juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada manfaat, ada cara melakukan analisis, dan ada hasil. Nah, nanti lebih jelas pas kita praktek ya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah analisis co-occurrence untuk melihat tren kata kunci dalam penelitian. Ini digunakan untuk melihat frekuensi kemunculan kata kunci dalam penelitian dan bagaimana kata kunci tersebut saling berhubungan. Nanti kita bisa lihat juga, saya kasih gambaran umum dulu Bapak Ibu. Misalnya kita mau cari variabel sustainability accounting. Nanti kan ada hubungan-hubungannya itu dikasih garis. Kita lihat yang hubungannya terhubung dengan lingkaran paling besar, itu berarti variabelnya cocok dengan variabel sustainability accounting. Nah, nanti kita lihat ya. Untuk manfaat, cara, dan hasil lebih jelasnya nanti ketika kita praktek. Ini ada analisis citation. Analisis citation untuk melihat jumlah citasi suatu artikel menunjukkan seberapa besar pengaruh penelitian tersebut. Ini manfaat, cara, dan hasil bisa Ibu baca aja nanti. Kemudian analisis bibliografik. Coupling ini untuk melihat hubungan antar dokumen berdasarkan kesamaan referensi. Kita melihat jika dua artikel mengutip banyak sumber yang sama, berarti mereka memiliki kesamaan topik. Kalau ini jelas ya, kalau kita melakukan penelitian tentang green accounting, itu sudah pasti referensi kita isinya tentang green-green semua ya Bapak Ibu. Logikanya kan begitu ya. Karena nggak mungkin kita mengutip artikel tentang digital, itu jauh sekali yang green gitu. Nah, ini ada interpretasi dan visualisasi hasil. Nah, ini ada simbolnya, ada node atau simpul. Ini mewakili entitas seperti kata kunci, nama penulis, atau nama jurnal. Edge atau garis ini menunjukkan hubungan. Jadi kalau ada garis berarti ada hubungan. Kalau tidak ada garis berarti tidak ada hubungan. Kemudian cluster, ada warna. Kalau warna itu nanti bisa kita lihat kalau warna biru itu lama, kalau kuning artinya baru. Kemudian tren, ini ada contoh di tren akuntansi lingkungan, ada ESG, carbon accounting, sustainability reporting. Kalau tren di digital business ada AI in accounting, fintech, blockchain, cyber security, dan yang lainnya. Dan tips dan strategis kalau kita mau analisis. Nah, di sini Bapak Ibu, saya lebih sukanya RIS ya, tadi sudah saya ceritakan. Kemudian pakai filter, terus kita gunakan threshold. Nah, nanti saya jelaskan threshold itu apa. Waktu kita prakteknya, ini duplikasi data. Supaya tidak duplikasi data, kita filter dulu ya.
Kemudian nama penulis kita konsisten. Kita kalau pakai Mendeley itu kan nama penulis kita setting. Nama belakang dulu baru nama depan ya Bapak Ibu. Sebenarnya mau Bapak Ibu pikir seperti apa nggak masalah asalkan konsisten. Misalnya J titik Doe, John Doe sama Doe J titik. Ya sebenarnya orangnya memang sama, tapi dibaca berbeda nanti kan. Kayak J titik, banyak namanya J titik. Bisa John, bisa James, bisa Jennifer, bisa Jonathan. Nggak tahu kita. Nah, kemudian standarisasi kata kunci. Digital accounting, e-accounting, online accounting, electronic accounting. Sebenarnya itu kan bisa sama juga digital accounting ya. Nah, maka itu saya kalau melakukan rekap penelitian untuk research gap, saya biasanya bikin dua istilah. Yang pertama adalah istilah yang memang dipakai oleh si peneliti dalam artikel jurnal. Yang kedua, saya bikin dalam kurung. Pakai istilah yang saya pakai. Kalau misalnya saya ketemu kasus digital, elektronik, sama online, ya saya akan fokus nanti di satu istilah saja, digital. Ya udah gitu aja. Nah, kemudian kita eliminasi data tidak relevan. Hapus artikel yang tidak relevan, kemudian gunakan filter. Kadangkala kita ketika mendownload artikel, kita masukin ke database, kita tulis green accounting misalnya. Maka dia akan terbaca green accounting dan green accounting. Masalahnya green itu kan tidak selamanya untuk accounting. Bisa aja green building, green teknologi, nah itu kan udah bukan accounting. Tapi dia tetap terbaca ketika kita mencari datanya itu. Nah, itu harus kita filter ya Bapak Ibu. Kemudian identifikasi jurnal paling banyak dikutip, periksa tren kata kunci di jurnal target, dan cek scope dan impact factor. Ini salah satu fitur yang ada di Postviewer juga, nanti Bapak Ibu bisa pelajari, tahu tren yang paling banyak digunakan di 2025 untuk penelitian akuntansi itu apa. Kita pakai overlay visualization yang ini. Overlay visualization untuk melihat topik baru yang berkembang. Ya. Berikutnya kita masuk ke dalam praktek ya Bapak Ibu. Nah, kita pertama ada baiknya Mendeley terlebih dahulu. Saya terbiasa ambil dari Mendeley. Dari Mendeley sebenarnya adalah penelitian kita mengambil referensi, referensinya kita masukin Mendeley agar citasi kita lebih cepat. Nah, itulah kenapa saya selalu menggunakan Mendeley. Oke, saya mau izin dulu dengan Ibu Dika. Untuk sesi tanya jawab itu di luar dengan aja ya dengan Dika ya. Biar Nicholas, mohon maaf suaranya putus-putus sama sekali tidak terdengar barusan. ya, izin Bu Dika untuk sesi tanya jawab, apakah boleh digabungkan dengan sesi praktek biar mana tahu ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Baik, sebenarnya kalau dari rundown yang diberikan oleh panitia, materi dulu baru diskusi Pak, tapi saya rasa dari pengalaman kemarin yang terakhir di mentoring memang lebih efektif kalau langsung bertanya. Jadi saya rasa tidak apa-apa Pak Nicholas. Jadi sebagai informasi juga untuk Bapak Ibu, jika nanti saat Pak Nicholas melaksanakan praktek, harapannya Bapak dan Ibu bisa mengikuti apa yang Pak Nicholas lakukan terkait dengan step-step dan langkah-langkahnya. Untuk linknya, alhamdulillah tadi sudah dibantu oleh Pak Joko untuk link downloadnya. Jadi monggo Bapak dan Ibu bisa mendownload terlebih dahulu sehingga nanti ketika Pak Nicholas menjelaskan bisa mengikuti secara step by step. Karena dari pengalaman terakhir di mentoring, bagi saya pribadi pun Fast Viewer juga merupakan satu hal yang baru, sehingga akan lebih efektif apabila kita mengikuti langkah Pak Nicholas step by step. Jika nanti ketika Bapak dan Ibu mendownload atau pada saat Bapak dan Ibu mengikuti langkah dari Pak Nicholas kemudian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan langsung raise hand atau menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Silakan Pak Nicholas untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih Ibu Dika atas arahannya.
Oke ya Bapak Ibu, kita mulai praktek. Saya biasanya mulainya dari Mendeley. Contoh nih, saya mau menganalisis faktor yang mempengaruhi sustainability accounting atau keberlanjutan ya. Maka saya akan filter di sini. Saya akan ketik sustainability. Nah, Pak Ibu bisa lihat di Mendeley sudah terfilter. Jadi semua yang ada kata sustainability akan muncul di sini. Tahap berikutnya adalah saya blok semuanya, kemudian saya klik kanan, kita ekspor Bapak Ibu. Nah, di sini kita atur aja simpannya di mana bebas. Silakan diubah namanya biar gampang untuk dicari. Kemudian saya mengubah ke format RIS. Kalau sudah kita klik save. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Viewer. Nah, kalau sudah kita buka, selanjutnya kita ini saya nulis loading nih. Sebentar ya Bapak Ibu. Agak sedikit berat untuk ukuran filenya ini tempat saya. Nah, sekarang sudah muncul. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai ke panel sebelah kiri terlebih dahulu. Di sebelah kiri ada tertulis create. Silakan kita klik create, lalu pilih create map based on bibliographic data. Kalau pilihan pertama itu berdasarkan data jaringan, yang ke bawah itu ini berdasarkan teks data. Sebenarnya ketiga-tiganya bisa, tapi karena tadi kita pakai format RIS, maka kita pilihnya yang nomor 2 ya Bapak Ibu. Kita klik next. Nah, file kita kan RIS tadi ya. RIS ada di nomor 2. Silakan. Read data from reference manager files. Kita klik next. Silakan kita masukin file RIS yang sudah tadi kita letak di folder tertentu. Saya tadi buat sustainability. Ini dia. Klik OK. Kita next. Nah, di sini ada muncul dua pilihan Bapak Ibu, co-authorship dan co-occurrence. Kalau co-authorship dia unit analisisnya adalah authors. Co-occurrence unit analisisnya adalah keywords. Kita cek dulu yang co-authorship. Kita klik next di co-authorship. Nah, ini yang namanya threshold. Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita pilih ininya 5, maka thresholdnya ada 24. Kalau kita naikin, thresholdnya malah turun. Naikin lagi, thresholdnya makin turun. Tapi kalau angka autonek kita kurangi, thresholdnya naik. Nah, host viewer standarnya angkanya 5. Tidak apa-apa, kita tes dulu ya 5-nya. Kita next. Kita
finish. Kita yeskan aja. Karena kadang tidak terbaca semua ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di lampiran ini ada seperti jaring laba-laba ya. Karena ini dari Mendeley saya, otomatis penelitian saya lebih banyak kan. Makanya nama Nicholas Renaldo di sini bulatannya paling besar. Berarti di dalam database saya, orang yang paling rajin meneliti tentang sustainability adalah saya, Nicholas Renaldo. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat ketika saya mengarahkan kursor saya ke nama saya, itu ada beberapa nama yang ikut nyala ya. Contoh, di sini yang lingkarannya paling besar ya, ada Junaidi, Asmat Tafib. Ini dosen saya. Kami satu tim teaching. Ya, beliau orang baik juga. Nanti bisa belajar juga dengan beliau ya. Beliau bergabung di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, jadi kalau untuk koneksi, untuk paper, lumayan lah, bagus ini. Kemudian, lagi di nama saya, lingkaran terbesar berikutnya ada di nama Pak Suharjo, ini rekan saya, ini Pak Sudarno, ini dosen saya, baik orangnya. Nggak ada Pak Suyono, ada Ivan Agustin, ini dosen co-promotor saya waktu kuliah S3, ini ada Kristi Veronica, ini adik saya. Nah, jadi orang-orang yang lingkarannya gede itu adalah orang yang sering melakukan penelitian dengan saya. Semakin dekat lingkarannya ke lingkaran saya, berarti semakin banyak penelitian yang dekat dengan saya. Semakin jauh namanya dari lingkaran saya, berarti sedikit penelitian yang kolaborasi dengan saya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk membaca yang co-authorship. Kemudian, Bapak Ibu kan bisa lihat juga di sini ada overlay visualization. Kita arahkan ke sini. Ini sesuai arahan tadi di PPT. Kalau warna kuning berarti baru, kalau warna biru berarti sudah agak lama. Nah, orang-orang yang meneliti tentang sustainability accounting yang di beberapa tahun terakhir ini adalah yang berwarna kuning. Berarti Bapak Ibu bisa lihat di sisi kanan atas. Kemudian yang di sisi kiri bawah itu berarti orang-orang yang sudah lebih dulu melakukan penelitian tentang sustainability accounting. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada density visualization. Orang yang paling banyak melakukan penelitian di sustainability accounting adalah yang paling terang warnanya. Dalam hal ini saya. Gitu. Nah, sampai di sini dulu ya. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu ketika melakukan praktek, kalau ada kendala langsung kabari ya, biar kita coba lihat. Tidak ada ya? Oke, tidak masalah. Nanti kita coba lihat lagi praktek berikutnya. Saya klik lagi di bagian create. Saya next, next, next lagi masih pakai file yang sama ya. Saya next lagi. Saya mau menurunkan thresholdnya, berarti saya naikin. Saya klik next, next, finish. Ini jadi lebih sedikit lagi orangnya. Dan ini memang orang-orang yang memang banyak penelitian dengan saya. Gitu. Dan gambarnya pun jadi lebih simple. Kalau yang tadi kan banyak sekali. Kayak jaring laba-laba ruwetnya ya. Kemudian kita coba create lagi. Kita next kan terus. Kita pilih co-occurrence. Co-occurrence itu mensortir berdasarkan keywords. Kita klik next. Ini sama ya, kalau kita naikin keywordnya, thresholdnya makin turun. Kita dulu yang standar pakai angka 5. Kita klik next, next. Nah, kemudian di sini, tadi kan di bibliometrik ada menggunakan analisis. Kita filter ya. Kan kata kunci kita buang aja. Kayak 10, DOI, ORG. Ini kan kadang keywords di Mendeley tidak rapi. Nah, jadi yang seperti itu kita filter dulu biar rapi hasilnya.
Nah, Bapak Ibu yang punya Mendeley sendiri tentu tahu ya penelitian sendiri. Jadi yang rasa-rasanya bukan kata kunci ya kita filter, kita buang. Nah, ini tampilan yang baru. Ini berdasarkan kata kunci. Ketika kita melihat sustainability, maka di sini ada beberapa cabang. Ada cabang yang warna kuning, biru, merah, ungu, hijau. Nah, di sini kita lihat yang lingkarannya paling besar dan berkaitan dengan sustainability adalah environmental performance. Ya, kalau ini wajar ya, karena kinerja lingkungan mendukung keberlanjutan ya. Kemudian lingkaran terbesar berikutnya ada financial performance yang warna ungu itu, Bapak Ibu. Karena sustainability itu kan mendukung teori triple bottom line. Triple bottom line ini mencakup people, profit, planet. Kalau profit berarti melalui financial performance, planet melalui environmental performance, dan people itu melalui social performance. Social performance di sini harusnya ada, tapi kalau dalam tampilan besar nggak nampak. Tapi kalau kita zoom pasti nampak. Ini ada nih, corporate social responsibility. Ini kan berarti social performance ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu Kak sebelum lanjut ke berikutnya? Silakan Bapak dan Ibu. Cek. Ya, sebentar saya cek dulu. Ini Ibu. Selamat siang. Cek. Oh, Bu Ayu. Oke, suaranya sudah terdengar Ibu. Monggo. Oke. Ya. Ya, Pak Nicholas, untuk yang co-occurrence, yang pemilihan keywords-nya, itu apakah ada standarnya? Misal, kalau 3 kali muncul keywords-nya itu sudah boleh, apakah harus 5 atau gimana? Apakah ada standar dari software-nya atau literatur terdahulu kalau 5 baru boleh dimunculkan atau misalkan 3 saja sudah cukup atau harus 10 atau gimana? Gitu, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Izin ya saya jawab. Tidak ada ketentuan. Kalau Ibu mau bikin 5 juga tidak masalah. Ibu mau bikin 3 seperti ini, nggak masalah. Cuman threshold-nya jadi banyak. Kalau tadi 5, threshold-nya ada 93. Kalau Ibu turunkan menjadi 3, menjadi 204. Akibatnya adalah nanti gambarnya menjadi semakin ruwet. Semakin sulit kita membacanya. Tapi nggak apa-apa, kita coba tes ya. Biar Bapak Ibu yang lain juga bisa lihat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambarnya jadi semakin rumit. Kita mau baca pun susah. Kayak gini, misalnya saya katakan di sustainability. Ini kita bingung bacanya nih. Banyak kali bulat dan dipegang. Kalau mau sih kita zoom besar terus. Cuma kemudian ini kan sustainability. Izin Pak Nikolas tidak terdengar. Bu Permata, apakah bisa mendengar suara Pak Nikolas? Putus-putus juga. Oke, baik. Mohon maaf Pak Nikolas, penjelasannya putus-putus. Iya. Saya mohon maaf juga. Nah, kalau ini bikinnya sedikit kata kuncinya 3, berarti threshold-nya semakin banyak. Akibatnya gambarnya jadi semakin ruwet. Kalau gambar semakin ruwet, kita susah bacanya. Jadi harus kita zoom terus ini. Itu aja Bu kendalanya. Jadi sebenarnya mau banyak sedikit nggak masalah. Sekarang kita tes ketika kuncinya lebih banyak ya. Di sini kita buat 10 misalnya ya. Threshold-nya jadi 35. Kita klik next. Next. Ya bukan kata kunci kita hapus. Nah, gambarnya sekarang yang tampil jadi lebih simpel Bapak Ibu. Kita pun bacanya enak. Sustainability. Apa aja yang berkaitan variabelnya dengan sustainability? Berarti ada financial performance, environmental performance, digital transformation, justice and strong institution, quality education, dan lainnya. Jadi tergantung
tergantung selera kita aja ya Bapak Ibu. Tergantung kebutuhan kita juga. Nah, kalau selanjutnya kita lihat overlay-nya, berarti yang kuning semakin baru, yang biru berarti semakin lama. Kalau kita lihat density-nya, berarti yang paling cerah kita lihat ya. Paling cerah di environment seperti ini, banyak orang lebih lihatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita coba lagi praktik yang lain. Saya coba create, kita klik next lagi. Saya ada nyiapin beberapa data juga ya. Ini khusus penelitian yang atas nama saya. Kita cek go auto save. Langsung aja kita klik next. Jadi, karena ini penelitian saya semua, jadi ya tentu nama saya paling besar ya. Dan bisa kita lihat di sini, nama saya paling dekat dengan nama Ahmad Taufik Junaidi. Ya, ini kan tim meeting juga, dosen saya juga. Pak Sudarno, orang baik. Ini Peter juga nih. Kemudian ada Pak Suyuno, ada Pak Suharjo. Ini teman-teman kuliah doktoral juga ya. Nah, cuma ada satu kendala yang sering ditemui Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menulis nama untuk yang hanya satu kata, seperti contohnya Pak Sudarno. Nanti ada juga terbaca yang di atas ini Bapak Ibu. Sudarno, Sudarno. Suharjo, Suharjo. Padahal di sini ada lagi Suharjo. Padahal namanya sama. Cecilia, Cecilia, Cecilia. Jarizal, Jarizal. Nanti ada lagi namanya Jarizal aja. Nah, itu berarti Bapak Ibu harus konsisten ya. Kalau saya berhubung belum sempat rapikan semua. Tapi setidaknya gambaran umumnya sudah ada. Nah, kalau mau lebih rapi nanti kan tentu yang nama Suharjo dan Suharjo, Suharjo ini harus digabung ya. Kemudian overlay. Ini bisa kita lihat yang paling banyak aktif melakukan penelitian itu yang warna kuning ini berarti. Yang biru berarti masih agak jarang. Kemudian kalau density yang paling cerah saya tentunya karena memang punya saya database-nya ya. Nah, ini contoh kalau kita pakai database dari Mendeley. Kemudian kita akan coba praktekkan pakai publish or perish. Tapi sebelum masuk ke sana, apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Silakan. Pertanyaan kembali Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bu Permata ingin melanjutkan pertanyaannya atau sudah cukup? Sudah cukup, lanjut dulu. Terima kasih Bu. Ada Bu Esme, silakan Ibu. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Terdengar Bu Esme. Jadi mohon maaf Bu, tidak bisa on kamera karena di sini jaringannya agak lelet hujan. Bapak Nicholas izin bertanya, ada beberapa hal dari simulasi tadi yang ada terkendala di tempat saya. Contohnya itu di overlay visualization, itu kan kalau kita lihat ke samping kanan itu semakin muda ya Pak ya tahunnya. Nah, sedangkan di tampilan saya itu malah bukan tahun tapi 0,8, 1,0, 1,2. Nah, itu apa setting yang salah dari tempat saya? Mungkin itu dulu Pak sebelum dilanjutkan. Oh ya, terima kasih Bu Esme. Bu Esme, apa bisa tampilkan share screen nggak di sini? Biar saya lihat langsung. Boleh Pak? Iya, Izin boleh ya, Pak. Bu Dika. Silakan Pak. Sebagai informasi Pak Nicholas, mohon maaf jika jadwal dari panitia sampai 11.15 Pak Nicholas. Apakah memungkinkan atau perlu waktu tambahan Pak? Karena sekarang sudah 11.09. Ya, mungkin nambah 15 menit boleh Bu. Oke, baik. Mohon izin monitor Pak Joko dan juga Bapak Ibu panitia yang mungkin ada di ruangan ini. Kalau dari jadwal di-share ke saya 11.15, nanti kita usai di 11.30 begitu ya. Pak Joko aman ya Pak? Ya. Terima kasih Pak Joko. Silakan Pak Nicholas untuk dilanjutkan. Saya belum bisa share screen.
Oh, mohon izin Bu Mega kalau tidak salah tadi operatornya dan juga Pak Joko follow up untuk bisa memberikan akses pada Bu Esme karena permasalahan yang ditanyakan teknis, jadi harus share screen. Ya, Bu Esme Yani. Mohon Ya, izin. silakan Bu. Diulang lagi Bu Esme. Oke, sudah bisa, Bu. Jadi di bagian sini bukan tahun yang terlihat. Betul. Saya baru pertama kali ketemu hal seperti ini ya, Bu. Oke. Ini Ibu import datanya dari mana, Bu? Pakai Publish Operis, Dari Mendeley, Scopus, Pak. Scopus. Saya kebetulan belum pernah pakai Scopus. Ini izin saya Oke. coba pelajari dulu ya, Bu Esme. Nanti kalau Boleh, Pak. sudah dapat solusinya baru saya kabari lagi. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Boleh lanjutkan, Pak, pertanyaannya? Silakan Bu Esme, lanjut saja. Nggak Oke. apa-apa. Kita Kalau masuk. misal tadi kan threshold-nya kita bisa setting 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau misalnya nanti ternyata kita lupa mendokumentasikan threshold kita itu berapa, apakah masih bisa kita cek tidak dengan mengulang menyeting threshold-nya, Pak? Apakah bisa dilihat di misalnya riwayatnya atau di mana di menu post viewers ini? Oh, setahu saya Ibu nanti kliknya di bagian create lagi. Klik Oh, bagian create berarti nanti diulang next ya, next Pak? saja. Iya, ngulang, Bu. Oh, enggak. Oke. Demikian, terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih Bu Esme. Silakan Pak Nikolas dilanjutkan. Oke, kita lanjut untuk memakai Publish Operis. Sebenarnya nanti dari Publish Operis juga sama pakai format PIB. Nanti masuk ke fosfionya juga sama. Cuman ini saya mau tunjukin bagaimana cara pemakaiannya terlebih dahulu ya. Ini sekarang yang terlihat adalah aplikasi Publish Operis. Ini versi 8.17 ya. Mungkin Bapak Ibu punya versi terbaru ya. Saya punya agak lama. Di sini ada beberapa pilihan. Ada Crossref, Garuda. Pokoknya yang bintang 1 ini dia free. Kalau yang bintang 2 itu free registration. Kalau yang bintang 3 itu external subscription, berarti harus bayar. Kita tes dulu yang Crossref. Ketik author, misalnya ketik nama saya. Oke, supaya tidak nunggu lama, saya langsung cancel aja. Nah, di sini agak sedikit error. Nah, jadi di sini kan sudah muncul nih nama-nama penelitian yang atas nama saya. Untuk kita bisa lihat di sini ada copy result. Nah, Bapak Ibu mau simpan sebagai CSV, sebagai BIB, sebagai RIS, silakan. Pilih mana yang Bapak Ibu cocok aja. Baru nanti itu diimport ke dalam Cross Viewer. Kemudian selain pakai Crossref, kita bisa juga pakai Google Scholar. Misalnya kata kunci kita adalah digital accounting. Di sini Bapak Ibu kalau lihat ada filter untuk years ya. Jadi mau dari tahun berapa sampai berapa bisa filter. Supaya tidak nunggu lama saya cancel aja. Sama cepat caranya juga nanti dari digital accounting ini muncul beberapa artikel. Silakan Bapak Ibu ini save result atau copy result sebagai RIS, CSV atau BibTeX. Nanti baru diimport ke dalam si portfolio-nya. Kemudian ada juga Bapak Ibu bisa ambil dari Scopus ya. Nah, Scopus itu nanti awalnya akan perlu minta API namanya.
Kalau tidak ada API, maka tidak bisa jalan. Nah, cara minta API saya tunjukin ya. Pertama kita buka dulu web browser. Di sini browsernya kita masukin Scopus. Di Scopus bagian bawahnya ada nanti teknik API. Scopus API. Yang ini ya Bapak Ibu. Silakan diklik Scopus API-nya. Nah, Bapak Ibu klik sebelah kiri ada tertulis I want an API key. Ini diklik. Terus dia minta sign in. Silakan Bapak Ibu sign in. Nah, ini ada muncul API. Nanti API-nya Bapak Ibu copy, lalu nanti masukin ke publish affairs-nya karena dia biasanya saat register pertama dia akan minta. Ini karena saya sudah register sebelumnya, jadi dia tidak minta lagi. Nah, tinggal kita ketik atau kita mau apa, misalnya green accounting. Nah, inilah muncul penelitian-penelitian yang berkaitan dengan green accounting. Nanti Bapak Ibu silakan ekspor. Nah, kurang lebih sudah ada beberapa aplikasi ya untuk menetapkan database-nya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu pakai, silakan di-upload ke dalam FOSS-Viewer-nya. Semoga materi saya bisa membantu pemahaman Bapak Ibu lebih lanjut ya. Nah, kemudian untuk FOSS-Viewer tadi, kalau kita mau mencari novelty, karena ini jadi pertanyaan ya, bagaimana mencari novelty melalui FOSS-Viewer? Kita usahakan pakai yang co-occurrence. Kita pakai pencarian kata kunci. Artinya kita mau mencari variabel yang paling bagus atau yang paling cocok. Ini sepertinya saya harus ganti database. Saya harus cari database yang lebih luas ya. Kita coba ambil yang sustainability tadi. Jadi Bapak Ibu yang sedang kuliah S3, cobalah pakai aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan variabel mana yang akan dijadikan novelty. Dan untuk konsep novelty sendiri kan setiap kampus berbeda-beda ya, nanti disesuaikan. Nah, kalau kita tadi sustainability, kita mau cari variabel novelty yang cocok. Nah, di sini kita lihat aja yang paling jauh. Yang paling jauh berarti yang ada di sisi kanan. Ada decent work and economic, ada growth, kemudian ada juga competitive advantage, ada renewable energy, sustainable development, dan yang lainnya. Nah, jadi variabel yang paling jauh itu cocok untuk novelty Bapak Ibu nanti ya. Silakan Bapak Ibu kembangkan entah melalui menjadikan dia moderasi atau intervening atau mengembangkan pengukurannya seperti itu. Oke, saya rasa cukup Bu Dika untuk pemaparan ini. Masih ada 12 menit lagi. Terima kasih Pak Nikolas atas pemaparannya. Bapak dan Ibu silahkan jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan FOSS-Viewer, bagaimana teknis FOSS-Viewer dan hal-hal yang sudah Bapak dan Ibu praktekkan barusan bersama Pak Nikolas. Terkait dengan kontak Pak Nikolas, nanti mungkin panitia bisa membantu ya. Ini karena di kolom komentar ada yang bertanya terkait dengan kontak Bapak. Ada pertanyaan Pak, cara mengcopy gambar FOSS-Viewer ke halaman editing Microsoft Word seperti apa? Di kolom komentar Pak Nikolas. Oh iya, kalau copy, berarti saya share screen lagi ya.
Nah, di sini kan kemudian di panel sebelah kiri ada tombol save. Kalau save ini berarti force viewer-nya kita save ya. Ya, ada tombol save. Ini dalam bentuk Google Drive, Dropbox, atau OneDrive. Nah, ini ada tombol screenshot. Silakan Bapak Ibu pilih nih. Nanti akan bisa dalam bentuk gambar. Seperti itu ya. Atau kalau mau cepat langsung aja capture layar, langsung kopikan keluar. Seperti itu, Bu Ika. Baik, ada tombol screenshot juga itu Pak ya nampaknya tadi di Iya. sebelah kanan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain kami masih Ya. persilahkan. Izin tanya Bu ya? Ya, silakan Pak, silakan. Ya, Dari terima kasih banyak. Pak Nikolas, saya mau tanya sedikit Pak, itu force viewer itu sebenarnya kalau misalnya kita melihat relasi antara penelitian kuantitatif bisa nggak sih Bu, dalam satu jurnal gitu, satu jurnal kita upload PDF-nya terus dia nyari link-linknya gitu loh dalam satu jurnal gitu, atau memang ini sebenarnya kaitan dari seluruh publikasi Pak ya? Itu saja pertanyaan saya. Terus yang kedua, itu saya agak bingung tuh, dia novelty tuh bisa jauh tuh, itu jauh tuh maksudnya relasinya itu nggak apa, belum terjamah atau gimana Pak ya itu problemnya itu. Dan yang tiga Pak, mungkin ini masukan aja Pak Nikolas ya, setiap webinar mungkin Pak Nikolas bagus Pak, cuman saya agak bingung tuh suaranya itu kayak belebek-belebek gitu, jadi kadang-kadang kita antara jelas apa enggak gitu loh Pak. Mungkin next ada perbaikan gitu ya Pak untuk suara Pak ya. Itu aja, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tommy atas pertanyaannya dan juga sarannya. Monggo Pak Nikolas untuk bisa langsung ditanggapi Pak. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ya, atas saran untuk masalah device saya memang gini kondisinya Pak. Tapi saya coba usahakan lah ya Pak untuk yang berikutnya. Terima kasih atas masukannya. Kemudian untuk pertanyaan pertama, kalau Bapak mau fokus di kuantitatif, maka kan Bapak kan bisa memfilter ya artikel mana yang sifatnya kuantitatif. Jadi khusus yang di kuantitatif aja yang Bapak masukin ke dalam force viewer-nya. Untuk yang kualitatif jangan masuk dulu. Jadi Bapak bisa jelas pemilihan variabelnya nanti. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mengenai variabel yang novelty, ambil yang paling jauh ya. Ya itu memang karena jarang dipakai. Seperti yang tadi kan ada beberapa contoh variabel, itu jarang dipakai untuk ke sustainability accounting. Nah, disitulah kesempatan Bapak untuk menjadikannya novelty. Bapak bisa kembangkan ukuran baru dari sana. Seperti itu ya, Pak Tommy. Iya Pak. Kalau misalnya itu bisa nggak sih force viewer tuh upload satu PDF, tapi PDF itu kita teliti gitu Pak. Dia benar nggak maksudnya variabel-variabelnya itu bisa nggak sih kayak force viewer PDF satu jurnal gitu, atau memang sebenarnya cuman untuk seluruh jurnal yang publikasi aja gitu Pak ya, secara judul ya. Setahu saya untuk semua, Pak. Jadi nggak bisa cuma satu. Oke, bukan yang satu upload PDF terus kita analisa PDF itu gitu Pak, enggak ya? Itu nggak bisa Pak ya? Setahu saya enggak, Pak. Oke. Siap. Terima kasih Pak Tommy dan juga Pak Nikolas. Tapi sebenarnya kalau lagi nggak share screen aman kok Pak Nikolas. Kayak sesi tanya jawab gini jernih dan lancar sekali suaranya Pak Nikolas. Jadi mungkin permasalahannya hanya pada waktu share screen seperti tadi mungkin Pak. Kalau segini sih aman aja, nggak ada kendala. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan teknik force viewer. Kalau mungkin sedikit dari yang saya sudah bersama Pak Nikolas, belajar dari Pak Nikolas, memang ini arahnya lebih terkait dengan mass information ya, jadi data dalam jumlah banyak begitu. Kalau tadi Bapak dan Ibu sempat memperhatikan, kemarin sih saya sudah sampaikan ke Pak Nikolas juga, karena saya pengguna Mendeley, database-nya Pak Nikolas tadi sampai lama sekali loading-nya karena begitu banyak. Jadi kalau kemarin dari sesi mentoring ya memang kita harus punya database yang oke juga agar hasilnya di force viewer ini oke. Ada satu mungkin ya, Boleh tanya lagi ya? oh maaf 1, 2, kok 3. Mohon bisa diulangi kembali terkait API Case Scopus
penggunaannya seperti apa saat digunakan di Harzings Publish or Paris tadi, karena tadi putus-putus. Begitu. Monggo Pak Nicholas. Untuk Bu Purnama, share rekamannya tadi sudah dibantu Pak Joko, mungkin Pak Joko bisa replay lagi, kayaknya tadi sudah ada di YouTube ya Pak Joko ya? Sudah Pak Joko berikan linknya, ya monggo. Silakan Pak Nicholas untuk yang APA Scopus. Ya, terima kasih Ibu Dika. Untuk APA Scopus, masuk dulu ke website Scopus. Ini di awalnya, kemudian di bagian bawah sebelah kiri ada tertulis Scopus APA. Silakan Bapak Ibu klik. Nanti dia akan minta login. Bapak Ibu login dulu. Kalau sudah login, nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan kita lihat ada tulisan I want an API key. Ini kita klik. Nah, nanti bisa create API key. Kalau memang sudah ada tinggal ambil, kalau enggak kita tinggal buat aja. Buatnya gampang kok. Kasih label sama kasih URL. Salah satu contoh jurnal Scopusnya. Nanti kita bisa ke bawah lalu kita submit. Yang ini agree-nya senang aja. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk API key. Baik, terima kasih Pak Nicholas. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir yang bisa Bapak tanggapi karena jamnya sudah 11.26. Yang pertama terkait dengan ya Pak, dari Pak Beno. Mas information berarti mengarah ke data science ya? Mungkin masih terkait dengan pertanyaan Pak Tommy tadi Pak, kalau one by one data berarti tidak bisa. Kemudian dari Pak atau Bu As tadi ini kalau mau mengakses data base WOS pakai POP bagaimana caranya Pak? Nah, silakan Pak Nicholas. Langsung 2 pertanyaan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Pak Beno, kalau Mas information iya bisa ke data science karena memang kita pengolahan data di sini. Jadi cocok di situ. Kebetulan Pak Beno ini S2-nya senior saya di Pelita Indonesia di Pekanbaru. Dia angkatan 1, Pak Beno angkatan 1, saya angkatan 3. Kemudian untuk pertanyaan Pak As tadi, database WOS pakai POP. Kalau WOS tadi nggak salah berbayar itu. Pakai subscription. Jadi harus bayar dulu. Dan saya nggak punya aksesnya, jadi saya nggak bisa tunjukin. Kira-kira seperti itu, Ibu Dika. Baik Pak Nicholas, terima kasih. Mungkin kalau di kampusnya Pak As tadi langganan WOS bisa Pak, karena tadi Pak Nicholas belum punya akses ya Pak ya. Jadi siapa tahu di kampus Bapak dan Ibu masing-masing ada yang sudah berlangganan WOS, nanti mungkin bisa dipraktekkan terkait dengan viewer dan juga WOS ini seperti apa gitu. Karena memang untuk membuka WOS juga akses dan berbayar. Terkait dengan kontak Pak Nicholas bisa hubungi di email beliau, sudah disampaikan juga di kolom komentar atau nanti via WA ya, monggo nanti bisa dihubungi lewat panitia. Baik Bapak dan Ibu, karena jam sudah menunjukkan pukul 11.28, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar terutama untuk Nicholas karena sudah 2 kali tandem ini dengan saya. Mudah-mudahan enggak bosan, bisa terus memberikan ilmu Pak kepada kami semua begitu. Kepada Pak Nik, alhamdulillah ini saya juga masih terus banyak belajar, mendapatkan banyak manfaat dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya persilakan kepada Pak Nicholas untuk bisa memberikan closing. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kepada Bapak Ibu, kalau ingin melakukan penelitian, mau terbit penelitian di tingkat Scopus pada saat ini, itu harus ada novelty ya Bapak Ibu. Nah, salah satu kunci untuk mendapatkan novelty itu melalui variabel. Mencari variabel yang bisa menjadi novelty bisa menggunakan force viewer, seperti tata cara yang sudah kita pelajari bersama. Cari variabel yang paling jauh dari variabel utama kita kembangkan indikatornya, kembangkan dimensinya, kembangkan pengukurannya. Semoga dengan adanya hal tersebut bisa membantu Bapak Ibu
untuk meningkatkan kualitas publikasi sehingga bisa tembus ke Scopus. Kurang lebih seperti itu, Bu Dika. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Nikolas atas closing statement-nya. Demikian Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Terima kasih atas telah diberikan dalam diskusi siang hari ini. Maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja maupun dari saya selaku moderator. Berikan terima kasih juga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah mengusahakan acara pada siang hari ini bersama dengan baik sehingga webinar pada siang hari ini bisa terlaksana sampai akhir dengan sangat baik dan lancar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak dari saya selaku moderator selama bertugas. Tetap semangat dan sehat selalu Bapak dan Ibu. Mari kita terus mengingat kata Henry Ford, siapapun yang berhenti belajar adalah tua, baik pada usia 20 atau 40 tahun dan siapapun yang terus belajar akan terus menjadi muda. Jangan pernah berhenti belajar. Bapak dan Ibu tetap semangat, sehat selalu. Saya akhiri, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dika dan Pak Dr. atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa ini. Semoga memberikan wawasan yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Sekedar mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi presensi yang ada di kolom chat, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memutar lagi rekamannya, nanti pihak panitia akan mengupayakan mempublish di YouTube-nya di channel ISMA, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Oke, para hadirin yang terhormat, ini telah sampailah kita ke penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia, serta semua peserta yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada perkataan dan kesalahan yang kurang berkenan selama pelaksanaan webinar berlangsung. Tadi ada pantun pembuka, kemudian ada kata mutiara juga ya dari Ibu Dika dan Pak Nikolas. Ini saya ada pantun penutup. Menanam padi bersama petani. Rezeki banyak, orang baik hati. Saya tutup webinar kali ini. Semoga bisa memberi arti. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording stopped. Terima kasih Bapak Ibu panitia semua. Saya izin untuk live ya.